tema yang diberikan kepada saya adalah soal hidup di dalam integritas. Saya percaya bahwa saudara sudah tahu apa arti integritas, yaitu apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. We talk the talk and we walk the walk. Dan saya melihat yang namanya integritas adalah suatu kebutuhan, suatu untuk hidup di jalan Tuhan. Saya tidak akan bicara mengenai definisi integritas dan lain sebagainya, tapi saya percaya along the way saudara bisa nangkap apa arti daripada integritas suatu kebutuhan untuk hidup di jalan Tuhan. 3 bulan yang lalu, bulan Juli, secara tidak sengaja, saya merasakan ada suatu kelainan dari mata saya yang sebelah kiri. Jadi kalau saya begini dan saya begini, saya lihat kok mata kiri saya kabur banget. Enggak bisa melihat dan mungkin cuma kira-kira 5-10% dari mata saya bisa lihat. Oleh karena itu saya concern, saya pergi ke dokter untuk periksa mata, dan kalau saudara lihat itu periksa satu-satu diperiksa. Huruf paling besar yang pertama kali dilihat adalah letter I yang paling gede kan. Itu saya lihat itu tidak I tapi terpecah-pecah, jadi enggak bisa sempurna lihat. Jadi saya pikir saya mau ganti kacamata ukurannya, tapi ternyata dokternya bilang I think you have a more bigger problem than this. Saya di refer pergi ke dokter ahli mata. In the meantime, saya juga bikin appointment dengan dokter, family doctor. Saya periksa darah dan sebagainya, dan hasil daripada periksa darah is very mengejutkan sekali. Karena saya dapat kencing gula, diabetik type 2, yaitu bukan karena kronis ada organ yang salah, tetapi saya percaya itu karena disiplin makan. Mungkin saudara heran kok saya bisa seperti itu. Memang saya dari bulan Februari sampai Juli makan saya unbelievable. Jadi nggak bagus. Kemudian dan itu kalau orang diabetik, kalau orang normal itu 6, itu standarnya di bawah 6. Dan saya 12. Jadi dua kali lipat. Nanti dua kali lipat. Jadi saya on diet dan sebagainya, maka saudara lihat saya langsing. Karena betul-betul saya serius untuk bisa menangani hal ini. Dan di dalam keadaan situasi seperti itu, dalam keadaan ada masalah dalam hidup kita, banyak pikiran-pikiran negatif masuk di dalam pikiran kita. Saya pun juga manusia yang punya pikiran, dan tetap juga ada kuasa kegelapan iblis yang selalu menanamkan pikiran-pikiran yang negatif di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Pikiran-pikiran negatif itu antara lain kalau saya mau summarize, saya berpikir, apakah hidup saya ini masih berguna? Kok dapat penyakit semacam ini? Karena saya suka baca, saudara. Jadi I love to read, dan pekerjaan yang ada di gereja dan lain sebagainya itu banyak menuntut saya untuk banyak baca. Sehingga saya juga sangat susah sekali untuk baca. Sehingga saya berpikir, apakah hidup saya masih ada gunanya atau tidak? Kemudian selain berpikir apakah hidup saya masih ada gunanya atau tidak, saya berpikir juga bahwa apakah saya masih bisa mengasihi istri saya, apakah saya masih bisa memelihara dan lihat anak-anak dan cucu-cucu saya, apakah saya bisa mengasihi dan mempunyai kontribusi kepada tubuh Kristus di ICC ini untuk saudara-saudara sekalian bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Itu semuanya masuk dalam pikiran saya, saudara. Dan sampai terakhir, sampai ada satu pertanyaan yang masuk dalam pikiran saya, apakah Tuhan sudah mau memanggil saya? Is it God's time, God's willing to call me home? Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan situasi seperti itu, seolah-olah masalah yang kita hadapi, dan juga kalau saudara punya masalah, saudara dihadapkan kepada suatu pertanyaan. Suatu pertanyaan karena saudara adalah anak Tuhan. Saya diperhadapkan dengan suatu pemikiran yang saya sering tulis kira-kira 2-3 bulan yang lalu, yang saya ambil dari Lukas 6:46. Next. Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Sekalipun saya berpikir bahwa saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan pekerjaan Tuhan,
Tapi mau tidak mau di dalam situasi bahwa kira-kira hidup saya sudah selesai di dunia ini, ada pertanyaan seperti ini yang Tuhan mengatakan, mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan apa yang aku katakan padamu. Pikir saudara, apakah di dalam agenda hidup saudara yang sibuk, saya tahu saudara sibuk, saya tahu bahwa sebagai seorang istri yang anaknya masih kecil, saudara harus merawat anak saudara. Mungkin anak itu harus ngeles sini, ngeles sana, saudara harus punya schedule tertentu untuk membuat anak-anak saudara menjadi orang yang berhasil di masa yang datang, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau engkau sedang ada dalam suatu usaha, ada di dalam suatu karir, dan saudara ingin meningkatkan karir saudara, everything is good. Tapi pertanyaannya adalah di dalam agenda saudara yang sibuk, pernahkah saudara berpikir, bahwa Tuhan bertanya kepada engkau bahwa, mengapa engkau berseru Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku kehendaki. Saya pada saat itu saya merenungkan, saya berpikir baik kalau saya mendapat pertanyaan itu sekarang, daripada nanti setelah saya ketemu Tuhan, lalu Tuhan tanya begitu, mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan apa yang aku kehendaki. Pertanyaan buat saya dan buat saudara adalah, apakah ada dalam agenda hidup saudara, saudara berpikir dan saudara melakukan pekerjaan Tuhan? Itu suatu teguran bagi saya, dan saya lebih baik dapat pertanyaan ini dan saya bereskan pada saat saya hidup di sekarang, daripada saya ketemu Tuhan dan Tuhan tanya. Saya ingin Tuhan tuh mengatakan kalau saya ketemu, well done my good and faithful servant. Itu yang saya ingin Tuhan bilang, bukan nanya, kamu sudah dikasih umur 70-80 tahun, kamu bilang kamu Tuhan, Tuhan ke saya, tapi kenapa engkau tidak melakukan apa yang aku katakan padamu. Saudara, dalam keadaan situasi seperti itu, hal itu muncul. Dan buat saya, ya tadi saya sudah bilang ya, lebih baik saya dengar hari ini, lebih baik saya dengar sekarang Tuhan mengatakan begitu. Dan by the way, dan saya mencoba merenungkan, dan beberapa hal yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah hasil perenungan dari pertanyaan itu ke dalam hidup saya. Dan by the way, akhir Oktober saya diperiksa darah saya selama 3 bulan. Penny tahu bagaimana saya berusaha, tapi saya percaya karena ini kasih anugerah Tuhan semata-mata. Dan dokter periksa GK hari Selasa yang lalu, dia bilang bahwa belum pernah saya lihat ada orang yang kena diabetes 11.9 bisa turun sampai 6.1. Jadi saya kencing manisnya, diabetiknya udah normal kembali. Amin saudara, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, sebab saya tidak terima kalau orang bilang bahwa saya kena kencing manis. But dengan Tuhan segala sesuatu bisa kita bereskan. Tinggal sekarang mata saya yang harus diperbaiki dan saya masih diopname sama dokter. Kemudian yang saya mau tanya adalah sebenarnya, atau yang saya mau explain, kita tidak susah untuk tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita tidak usah susah melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu sesuatu yang dapat menenangkan pikiran kita. Di dalam slide Yesaya 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, melakukan pekerjaan Tuhan atau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, tidak susah karena ada janji ini. Janji yang mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Siapa yang tidak mau melakukan Tuhan kalau kita tahu betul-betul bahwa rancangan Tuhan buat kita itu adalah baik, yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi masalahnya kita dengar firman ini, kita hanya tahu di dalam pikiran kita, kita percaya dengan firman Tuhan itu karena yang bilang Tuhan, yang menciptakan kita. Kita tahu, tetapi itu hanya sampai dalam pikiran dan tidak sampai dalam hati.
terutama lagi ya kalau kita lihat bahwa the next one, kalau pengalaman yang kita hadapi hari demi hari itu berbicara lain. Kalau pengalaman kita tahu bahwa bukan sesuatu rancangan atau sesuatu yang kita alami adalah sesuatu yang damai, sejahtera, yang bahagia dan sebagainya. Tapi pengalaman yang kita alami adalah pengalaman yang penuh dengan bencana dan hal-hal yang tidak baik. Pengalaman seolah-olah memberikan kepada kita suatu realita bahwa apa betul Tuhan mengatakan begitu? Buktinya kamu, buktinya keluarga kamu senantiasa berantem, suami dan istri berantem. Buktinya suami kamu atau istri kamu mau walk out. Buktinya anak-anak kamu berontak. Buktinya anak-anak kamu kurang ajar. Buktinya anak-anak kamu tidak obedience terhadap kamu. Buktinya kamu punya penyakit yang sudah divonis oleh dokter. Buktinya bahwa kamu tidak punya pekerjaan yang baik. Buktinya kamu di Kanada lebih sengsara daripada kamu di Indonesia. Buktinya. Semuanya itu masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, dan kita lebih percaya dengan perkataan begitu ketimbang apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dan kalau seandainya ada kebimbangan, kalau ada satu keraguan dalam pikiran kita, ada satu kekhawatiran masuk dalam hati kita, dan kita takut akan masa depan, sebenarnya kita sudah merancang untuk gagal percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu yang saya alami. Pada saat saya mulai entertain, mulai memelihara pikiran-pikiran yang negatif itu dalam pikiran saya semakin menjauhi iman saya kepada Tuhan. Jadi apapun kebimbangan, apapun keraguan, apapun ketakutan yang saudara pelihara, yang saudara entertain di dalam hati, sesungguhnya saudara sudah merancang gagal untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena itu semuanya berlawanan dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kepercayaan kita pada Yesus. Dan itu kita bisa mengerti. Kita lupa ada satu firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Next. Kita lupa, ada satu pernyataan Tuhan juga. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita ingin hasilnya, itu firman Tuhan. Jadi kita bisa mengerti kalau kita kadang-kadang tidak mengerti rencana Tuhan. Kadang-kadang tidak mengerti jalan Tuhan. Karena memang rancangan Tuhan dan jalan Tuhan itu tidak bisa kita comprehend seluruhnya 100% kita mengerti. Karena firman Tuhan juga mengatakan sekalipun Tuhan mempunyai rencana damai sejahtera, rencana untuk penuh harapan untuk masa depan yang baik, bukan rencana kecelakaan. Tapi Tuhan juga bilang bahwa rencananya Dia itu jauh lebih tinggi daripada rancanganmu. Kita hanya bisa melihat apa yang kita mau lakukan atau apa yang kita lihat untuk diri kita sendiri. Dan manusia sering ingin melihat hasilnya dengan instan, segera. Sehingga dia punya suatu expectation bahwa Tuhan akan memenuhi segala expectation-nya dia. Saudara pernah dengar satu statement yang bilang begini kan? Expect for the worst, but hope for the best. Sayangnya dalam bahasa Indonesia, yang namanya expect sama hope itu sama, berharap. Tapi kalau saudara tahu bahwa expect for the worst and hope for the best, you know for sure that expect and hope itu beda. Beda sekali. Dan Tuhan mau untuk kita berharap kepada Tuhan. Kalau expectation kita, tapi kita tidak sadar bahwa kita punya expectation kepada Tuhan dan tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Expectation itu fix sama frozen. Di dalam satu grup saya dengar beberapa hal yang orang bisa membedakan. Saya expect bahwa Tuhan akan merubah suami saya. Saya expect bahwa sifat suami saya yang taruh anduk basah di tempat tidur itu berubah. That is expectation. Fixed and frozen.
Tapi kalau hope itu adalah tidak unfixed dan bisa changeable. Kita berharap kepada Tuhan. Waktunya waktu Tuhan. Caranya cara Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong, kita berharap kepada Dia. Tapi kalau yang namanya expectation, itu fixed and frozen. Dan kita sering expect sama Tuhan. Tuhan, saya mau bos saya jadi baik. Tuhan, saya mau kalau perlu dia diganti. Tuhan, saya mau kalau dia itu mendapatkan kecelakaan supaya dia kapok dan lain sebagainya. That is expectation. Fixed and frozen. Lihat cara kita berdoa kepada Tuhan. Whether you have hope for Christ or you expect Christ do something for you. Karena saya percaya bahwa kalau sampai saudara berdoa atau Tuhannya saudara itu selalu mengiaskan semua expectation saudara, saya khawatir Tuhan yang saudara doa bukan Tuhan yang ada dalam Alkitab. Alkitab jelas mengatakan bahwa life experience itu akan membawa kita kepada iman yang lebih tinggi. Next one, saya kira next one. Dan kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Persoalan yang kita hadapi yang mendatangkan ketidaknyamanan. Kalau itu bukan kesalahan kita, justru kita melakukan yang baik dan harus menderita. Sekalipun sulit diterima, Tuhan bilang bahwa itu adalah kasih karunia. Bagaimana definisi saudara mengenai kasih karunia Tuhan? Kalau definisi kasih karunia Tuhan yang saudara percaya tidak memasukkan bahwa penderitaan yang saudara alami, kalau itu kehendak Tuhan, kalau itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, itu adalah untuk kebaikan saudara. That is kasih karunia. Tapi kasih karunia yang kita pikirkan itu lain. Kasih karunia yang kita pikirkan pokoknya segala kenyamanan, segala hal yang baik dalam hidup saya, itu kasih karunia. Tapi Rasul Petrus jelas mengatakan bahwa kasih karunia itu termasuk di dalamnya. Kalau saudara melakukan hal yang baik, itu adalah kasih karunia, dan kalau saudara menderita, itu adalah kasih karunia. Karena kesulitan hidup adalah dapur api yang berguna untuk membakar iman kita menjadi iman yang murni. Buat Tuhan, Dia ingin melihat selain karakter Kristus ada dalam hidup kita, tapi iman percaya kita makin lama makin murni. Makin lama makin murni, dan kesulitan yang terjadi dalam hidup kita adalah dapur api yang membakar iman kita sehingga iman kita menjadi murni. Kembali kepada persoalan semula. Yang jadi masalah adalah pengalaman hidup kita itu menceritakan lain. Pengalaman hidup kita menceritakan kegagalan demi kegagalan. Pengalaman hidup kita menceritakan bahwa kita salah membuat keputusan di masa lalu. Pengalaman hidup kita menceritakan bahwa saya tidak bisa mengampuni orang tersebut karena sudah terlalu sakit saya disakiti hati saya. Bisnis saya rugi karena dia, saya dimakan di dalam bisnis gara-gara dia. Suami saya meninggalkan saya, istri saya meninggalkan saya, anak saya berontak. Saya salah mengambil karir, saya salah kenapa dahulu saya tidak sekolah yang ini tapi sekolah yang lain. Karena saya habiskan waktu saya dengan hal-hal yang untuk kenikmatan dan kenyamanan dan tidak berpikir untuk masa depan. Semua hal itu terjadi dalam hidup kita dan kita seolah-olah kita ada di dalam lembah yang kelam. Di dalam lembah yang kelam ada penyesalan. Dan kita susah untuk bangkit, susah untuk bangun kembali. Apa yang harus kita lakukan dalam keadaan semacam itu? Ada satu tokoh dalam Alkitab yang mengalami hal yang sama, yaitu Petrus. Peter. Saya cerita sedikit soal Peter ya. Next one. Petrus adalah seseorang yang punya leadership style, punya karunia untuk memimpin, orang yang suka bicara banyak, yang sombong, yang terlalu percaya kepada diri sendiri, self-confidence-nya luar biasa, dan kita melihat. Tapi dalam kehidupan Petrus, kita lihat ada momen-momen di mana dia membuat keputusan yang baik. Yaitu pada saat Yesus datang, dia bilang, lepaskan, mulai dari saat ini engkau akan menjadi penjala manusia.
dan tanpa banyak berpikir. Saya percaya dia reason, tapi karena boldness-nya dia, kalau kita lihat hidupnya dia berani melangkah untuk mengikuti Yesus. Luar biasa, dia mengikuti Yesus. Dan di dalam mengikuti Yesus, dia melihat mujizat demi mujizat. Dia melihat bahwa Tuhan betul-betul seorang rabi. Tuhan betul-betul seorang yang pada waktu ditanya sama Yesus, siapakah aku ini? Petrus bisa bilang bahwa engkau adalah anak Allah. You are the Messiah, anak dari Allah yang hidup. Next. Saya melihat momen-momen di mana Petrus punya kesempatan untuk berada, kalau lihat dunia, kalau dia di atas, kalau lihat roda kehidupan dia di atas. Saya ada dua hal yang saya tulis di sini, bahwa dia adalah salah satu dari 3 murid Yesus yang dia melihat di Mount of Transfiguration. Dia melihat Yesus dipermuliakan, dia melihat di sampingnya ada Elijah dan Musa. Dia melihat bahwa ternyata Yesus yang dia ikuti bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar pembuat mujizat, tapi dia adalah Allah sendiri, the Son of the Living God. Saya lihat momennya luar biasa. Dalam hidup saudara juga mungkin pernah mengalami hal-hal yang baik dan indah dalam hidup saudara. Dan juga di sini yang kedua yang saya lihat momen yang terbesar itu adalah pada saat Yesus, sebelumnya. Yesus tanya kepada Petrus, siapakah saya? Dan Petrus bisa mengatakan, dan Tuhan Yesus bilang bahwa bukan dari engkau mengetahui hal itu, tapi Allah Bapa yang memberikan pewahyuan bagi kamu. Saya pikir itu 2 event yang luar biasa dalam hidup Petrus. Tapi pada saat-saat terakhir, next, kita tahu apa yang dialami oleh Petrus, bahwa dia menyangkal Yesus. Hanya ditanya oleh seorang anak gadis kecil, bahwa ini dia orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Petrus mengatakan, aku tidak kenal dia. Sampai 3 kali. Dan terakhir justru tercatat di dalam kitab Matius, dikatakan bahwa Petrus bersumpah dan mengutuk sambil menyangkal Yesus. Saya lihat bahwa kehidupan dia adalah kehidupan yang baik, yang bagus, yang luar biasa. Dan dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia percaya dengan kemampuannya dia bisa membela Yesus. Dia percaya bahwa Yesus akan datang untuk Raja Damai, akan datang untuk kerajaan surga ada di bumi. Dia percaya bahwa Yesus adalah rajanya. Itu ada di doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di surga, di bumi seperti di surga. He believes everything. Tapi pada momen tertentu dalam hidupnya, dia bisa menyangkal. Satu-satunya pribadi yang dapat menolong kita dari segala apapun juga itu justru disangkali. Sekarang yang saya mau tunjukkan adalah, kalau kita ada di dalam kehidupan, tidak di atas, tapi di lembah kelam. Kalau kita sudah jatuh, sudah dituduh oleh iblis dengan menunjukkan hal-hal yang keliru, hal yang salah di dalam hidup kita, dan kita jatuh terjerambab, ada di paling bawah, dan iblis di atas kita, dan mengatakan bahwa you are mine. Engkau adalah milikku. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang dialami oleh Petrus. Pada saat kita tidak punya harapan, pada saat satu-satunya harapan kepada Yesus itu disangkali, biasanya orang akan kembali kepada hidup yang lama. Kembali kepada cara hidup yang lama. Tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan pasti menolong. Yesus pasti menolong. Di dalam next one, Yesaya 42 ayat 3 dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Amin, saudara. Buluh yang patah terkulai tidak pernah diputuskan, dan sumbu yang padam dari nyalanya tidak akan pernah dipadamkan. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Apapun yang saudara alami, masalah yang saudara hadapi, ada jalan keluarnya. Part 2, saya akan sampaikan jalan keluarnya. Bagaimana Petrus bisa terangkat dari tempat penderitaan, terangkat dari tempat yang tidak ada harapan ke depan,
Dan kalau orang yang seperti Petrus yang mengalami sendiri dan mengatakan bahwa you can do it, kamu bisa, kita pasti bisa, amin. Amin. Tapi yang part 2 ini ada sukacita karena ada harapan di dalam Tuhan, amin. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dan untuk itu saya mau buka firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Ibrani 12, 2 dan 3. Dikatakan, ada ayat-ayat, ada perkataan-perkataan yang luar biasa di sini. Pertama adalah di ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini kunci, saudara. Apapun yang kita alami, lihatlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah, He is the beginning and the end of our faith. Dia yang menyempurnakan, Dia yang memproses iman kita, Dia yang melalukan kita dalam segala macam dapur api, dan juga dalam pengalaman-pengalaman dalam hidup ini, sehingga kita tahu bahwa fokus kita atau fokus Tuhan adalah menyempurnakan iman kita. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga dikatakan lagi, ingatlah selalu akan Dia. Bukan hanya fokus dan lihat saja kepada Yesus, tapi ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung pantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan ini yang diterima, yang dikenal, yang dialami oleh Petrus. Oleh karena itu, Petrus bisa menulis sebagai ayat bacaan hari ini. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 25. Ketika ia dicaci maki, pengalaman Petrus sendiri, saudara, dia melihat, dia alami. Ketika ia dicaci maki, maksudnya Tuhan, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Renungkan 3 ayat ini yang ditulis oleh Peter, yang mengetahui, yang mengalami kehidupan yang luar biasa, sesuatu yang penuh dengan harapan, yang megah, yang indah, yang orang dunia bilang berhasil, tapi dia juga mengalami pada akhir hidupnya, dia jatuh, dia menyangkal satu-satunya yang bisa memberikan dia harapan penuh, masa depan yang penuh harapan. Dalam keadaan seperti itu, tapi dia bisa bangkit, saudara. He can arise from his bottom pit. Dan dia katakan bahwa kuncinya adalah pertama, fokus dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Fokus dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Fix your eyes upon Jesus. Fix your eyes upon Jesus. Dan kalau kita bisa fokus berserah kepada Tuhan, itu sudah kita tahu pasti bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita, dan Tuhan mengatakan bahwa senantiasa ada pertolongan dariku, senantiasa ada pertolongan dariku. Tapi fokus mungkin bisa, tapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan mungkin susah. Oleh karena itulah saya percaya bahwa bagaimana kita mengexercise penyerahan diri, submission totally kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita beberapa challenge, Tuhan memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Dan antara lain yang Tuhan lakukan adalah tunduklah dan hiduplah sebagai seorang hamba. Kita pikir dan biasanya yang namanya berserah, yang namanya tunduk, itu tidak ada di dalam kamus kita sebagai manusia lama. Percaya atau tidak, saudara punya default system di dalam hidup saudara.
Dan default system dalam hidup saudara itu adalah the fallen nature. Di dalam Alkitab dikatakan itu kedagingan. That is your default system. Contohnya default system itu gini. Kalau kita meeting board sama COE, ya kita bikin pertanyaan atau kita minta ada agreement dan kita mau ketemu pada tanggal sekian, jam sekian dan sebagainya. Atau jawaban bisa dikirim per email. Lalu kita bilang, yang tidak menjawab atau yang tidak hadir berarti setuju. Itu default system. Jadi pokoknya ini ketentuannya, ini yang kita mau bicarakan, tapi kalau saudara tidak datang, artinya saudara setuju. Nah, default system saudara dalam hidup ini, itu adalah the fallen nature. Sesuatu yang mengenakan diri kita. Dan itulah yang senantiasa digigis habis oleh Tuhan. Karena Tuhan mau untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan itu Tuhan ajarkan untuk kita belajar menundukkan diri. Tunduk. Susah, kita pikir, kenapa Tuhan mengatakan begitu? Karena maksudnya Tuhan adalah di dalam hidup kita punya value, sesuatu yang bagus, yang perlu Tuhan kerjakan. Saya 2 minggu lagi, rasanya saya harus khotbah lagi soal submission. Saya nggak akan panjang-panjang, tapi yang saya mau katakan sekarang itu begini, bahwa di dalam pengalaman hidup saudara punya value. Dan hidup saudara itu disetir atau dikemudikan dengan value yang saudara percayai. Ada nilai-nilai berharga, ada nilai-nilai yang hakiki, yang core value. Yang Tuhan mau itu, Tuhan mengutik-ngutik semua value-value yang ada dalam hidup saudara. Kalau itu tidak alkitabiah, akan dibuang oleh Tuhan. Saudara harus bertobat di situ. Contohnya, salah satu contoh, sekalipun itu bukan pengalaman saya, tapi saya dengar pada waktu saya masih kecil. Maaf kalau ada orang Manado di sini, saya pernah dengar bahwa kalau kawin jangan sama orang Manado, enggak setia. Saya enggak ngalamin, saya tidak tahu, tapi saya percaya aja itu. Dan itu membangun sesuatu pemikiran dalam hidup saya. Atau kalau saudara berdagang jangan sama orang Padang, suka nipu. Sorry kalau ada orang Padang. Tapi sekedar saya cuma mau kasih tahu bahwa di dalam informative years yang kita jalanin, banyak hal-hal yang masuk dalam hidup kita, dan itu semuanya menjadi belief system kita, dan itu semuanya akan menentukan choice yang kita buat dalam hidup ini. Dan Tuhan mau untuk kita diproses, diubahkan. Kalau ada value-value yang tidak alkitabiah, itu Tuhan akan bereskan. Tuhan akan perhadapkan dalam hidup kita dan Tuhan bereskan. Dan salah satu, saya mau kasih tahu bahwa hidup saya sendiri, kalau saudara tahu, mungkin saudara nggak suka sama saya. Karena hidup saya itu, dan saya percaya juga itu yang saya lihat pada saat kita melakukan pelayanan. Ada 2 hal dalam fallen nature yang Tuhan tidak suka. Pertama adalah kesombongan, pride. Makanya Tuhan mau untuk kita humble. Dan yang kedua adalah rebellion, pemberontakan. Dan Tuhan mau untuk kita submit. Kalau saudara pikir-pikir, bagaimana caranya Tuhan untuk membuat kita bisa submit kepada Dia? Tunduk. Itu susah. Saya tahu itu susah, but if that is the value in your life, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan berurusan dengan itu. Amin, saudara. Oke, kemudian berikutnya, saya rasa bukan itu, sebelumnya. Hal kedua adalah hidup untuk kebenaran. Karena di ayat dikatakan bahwa karena ia sudah dan karena kita sudah tidak mati terhadap dosa-dosa kita, oleh karena itu hiduplah untuk kebenaran. Kita pikir bahwa kita hidup baik cukup, tetapi sering kita dengar, baik belum tentu benar, tapi kalau benar itu sudah pasti baik. Sekalipun banyak challenge, sekalipun banyak tantangan. Dan Tuhan mau, selain kita fokus kepada Yesus, sepenuhnya kepada Yesus, Tuhan mau untuk kita hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Nah sekarang saya sering tanya kan, saya tidak sengaja saya tidak tanya, pertama saya tanya sekarang. Ada peribahasa dunia yang mengatakan bahwa ada banyak jalan ke Roma. There are many ways to Rome. Dan oleh orang-orang yang pakar agama, dia pakai bahwa ada banyak jalan ke surga.
Siapa percaya bahwa semua agama di dunia ini membawa kita jalan ke surga? Nggak ada. Oke. Saudara, mau oles, saya tahu bagaimana posisi saudara. Tapi yang ini, apakah saudara percaya bahwa agama Kristen dan Katolik membawa saudara ke surga? Ada yang percaya? Ada satu di sana, kalau nggak salah, tapi saudara mungkin nggak berani. Ini Billy lagi ngetrik atau enggak ini? Saya mau katakan saudara, bahwa semua agama di dunia adalah dibuat oleh manusia untuk membangun suatu jalan ke surga. Semua agama selalu ada persamaannya, adalah punya kode etik, punya rule and regulation, punya ritual, punya hal-hal yang harus dilakukan supaya kita berkenan di hadapan Allah, selamat masuk ke surga. Even Yudaisme atau Farisi itu membuat banyak aturan-aturan supaya kita berkenan kepada Allah. Semua agama. Saya nggak tahu bahasa Arab, tapi saya tahu perkataan ini yang dikatakan Ihdina as-sirat al-mustaqim. Itu artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Es-sirat itu dalam bahasa Latinnya dikatakan strata. Strata itu dalam bahasa Belandanya strat, dalam bahasa Jermannya Straße, dalam bahasa Inggrisnya street. Semua agama membangun satu jalan bagaimana kita bisa berkenan dan masuk ke surga, ketemu dengan Allah. Semua agama mempunyai itu, dan bahkan ada agama yang membanggakan diri bahwa jalan agama dialah jalan satu-satunya kepada surga. Saudara pikir itu Kristen sama Katolik kan? Bukan. Ada agama lain yang membanggakan dirinya bahwa dialah yang paling benar, jalan satu-satunya ke surga. Tapi saya mau katakan bahwa semua agama termasuk Kristen tidak membawa saudara ke surga. Yang membawa kepada surga itu bukan agama, bukan sistem agama, bukan peraturan. Tapi yang membawa saudara ke surga adalah satu pribadi. Yesus Kristus. Amin. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan Yesus tidak bilang bahwa kalau kamu masuk agama Kristen, kamu itulah jalan masuk ke surga. Tidak, saudara. Kalau kita perhatikan sejarah agama-agama di dunia, banyak kegelapannya, banyak hal yang jelek. Bukan hanya yang sekarang saudara lihat, tetapi di dalam agama Kristen pun ada dark ages, ada kegelapan. Dan saya percaya bahwa kebenaran demi kebenaran disampaikan kepada Allah. Revelation demi revelation, Tuhan tidak memberikan seluruhnya, kalau enggak kita enggak nyampe, otak kita enggak sampai. Tetapi sedikit demi sedikit pewahyuan makin lama makin besar sehingga kita bisa mengerti the complete puzzle, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Karena dulu orang-orang Anabaptis yang mendapatkan revelation bahwa baptis harus diselam, harus ditenggelamkan, itu dianiaya oleh agama Kristen, denominasi yang sebelumnya. Mereka bilang bahwa kalau dia percaya ditenggelamkan, baiklah kita tenggelamkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka orang-orang yang percaya dibaptis itu ditenggelamkan. Itu diikat kakinya dengan batu dan betul-betul ditenggelamkan. Itu terjadi di dalam the dark ages orang agama Kristen. Tapi saya mau katakan kalau saudara mencoba menginjil kepada manusia, ada teman saudara yang belum Kristen, it is not about Christianity. Jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau kita hidup untuk kebenaran, kita tahu bahwa Yesus adalah akulah hidup, jalan hidup dan kebenaran. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya tidak bisa selesai, tapi saya mau katakan yang ketiga, mungkin saya akan banyak tulis di majalah, soal oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Aneh di dalam firman Tuhan yang kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 25. Berbicara mengenai milikilah, bukan lakukan, milikilah hidup yang baik. Tunduklah dan hiduplah sebagai seorang hamba. Kemudian kita melihat Kristus sebagai panutan kita. Tapi di dalam konteks itu,
Petrus juga mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau milikilah hidup yang baik, kalau bisa namanya tunduk kepada Yesus, tunduk kepada Allah, kalau kita mempunyai pemikiran bahwa hidup di dalam dia ini ada penderitaan, ada yang kita harus lalui untuk merubah kita. Petrus menjanjikan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, saudara. Dia mengalami kesembuhan itu. Dan apa yang dilakukan kalau kita lihat, apa yang dilakukan pertama, yang dilakukan untuk kesembuhan adalah Tuhan memulihkan identitas kita. Who are you? Kita tahun depan kita bicara mengenai living as the son and daughters of God. Itu identitas saudara, amin. Itu identitas saudara. Dan di 1 Petrus ayat slide yang berikutnya, slide terakhir, 1 Petrus 2 ayat 9, Petrus mengalami sehingga dia bisa mengatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada saat saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus pertama mengampuni dosa saudara. Yesus melihat bahwa saudara dibenarkan bukan karena pekerjaan baik saudara. Banyak agama memberikan jalan kepada surga dengan membuat amal. Memberi amal itu jalan ke surga. Ada yang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah jalan, Yesus adalah yang mengampuni dosa kita karena dia adalah kebenaran. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Dia yang mengampuni dosa kita karena dia yang menebus dosa kita. Bukan saudara yang akan mengalami hukuman atas dosa-dosa saudara, tapi kematian Yesus di kayu salib adalah untuk membenarkan saudara, mengampuni dosa-dosa saudara. It's totally different. Bukan pekerjaan baik kita, tapi karena pekerjaan Yesus. Dan bukan hanya itu saja, pada waktu Yesus bangkit dan kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian ada dalam hidup saudara. If you focus on Christ dan saudara berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan saudara hidup di dalam kebenaran, saudara mengerti ada kuasa kebangkitan yang ada dalam hidup saudara sehingga saudara bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Amin, saudara. Terakhir, next. Saudara sudah dengar semua firman yang saya sampaikan, semua firman Tuhan. Kita tahu, kita sadar, apapun yang kita alami, hanya Kristus yang dapat memberikan kita harapan di masa yang datang. Amin, saudara. It's only Christ dalam hidup kita. Roh Kudus, saya percaya sudah bicara kepada kita semua. Saudara nggak dengar dari saya, tetapi ada satu pribadi lain, Roh Kudus, yang kita tidak bisa lihat, yang bekerja, yang membisikkan banyak hal di dalam hati saudara. Saya percaya bahwa kita selama hidup tidak akan pernah cukup, lebih dari cukup, rasa syukur dan gratefulness kita kepada Tuhan dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Karena itu hidup ya. Hidup Tuhan diberikan buat kita. You cannot outlive hal itu dengan rasa ucapan syukur dan pengucapan gratefulness kita kepada Tuhan. Nggak akan bisa menandingi apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Di dalam Kristus saja ada harapan. Di dalam Kristus saja ada kekuatan. Di dalam Kristus saja kita bisa membangun dasar yang benar dalam hidup kita. Karena He is the cornerstone dalam hidup kita. Dan kalau saudara bisa bertahan dengan panah api iblis, saudara bisa bertahan dari segala temptation yang ada, itu karena kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kekuatan Kristus di dalam hidup kita. Kalaupun iblis selalu mendatangkan kesengsaraan yang datang bertubi-tubi, saudara bisa bertahan. Karena ada harapan. Karena di Kristus saja saudara terhibur. Di tempat Yesus saja ketakutan akan hilang. Karena in Christ alone adalah segalanya bagiku. In Christ alone
aku mengalami kasih-Nya. Itu yang kita akan nyanyikan, saudara. Yang saya omong tadi semuanya terakhir, itu adalah kata-kata dari In Christ Alone. Dan saudara hayati, saudara imani pada saat saudara nyanyi, hanya karena Kristus, pandang Kristus saja di dalam hidup saudara, di mana dasar dari kehidupan saudara ada di Dia. Saya percaya saudara akan terangkat dari segala kesengsaraan, dari segala situasi yang sedang mencekam saudara. Amin, saudara. Silakan berdiri, kita nyanyikan In Christ Alone. Yes, God, that you are the anchor of our hope, Jesus.